berikan pemaparan 15 menit saya kasih dan silakan Kak Rena nanti 5 menit terakhir saya izin untuk mengingatkan. Thank you. Terima kasih Kak Elda selaku moderator atas kesempatannya. Sebelumnya tadi udah dijelasin sama Kak Elda ya, mungkin cara ngomong saya sedikit berbeda. Kalau terlalu bersemangat atau terlalu cepat, mohon diingatkan aja. Jadi tadi sedikit menarik banget, ini tadi udah diangkat juga poin yang ada sana terkait welfare state atau negara kesejahteraan ini. Bagi beberapa orang tuh mereka lihatnya sebagai suatu pakem gitu ya, kayak emang ya udah hidup pakem nih, nggak bisa. Ini adalah solusi terbaik. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sesi yang akan saya bawa itu lebih terkait dengan negara kesejahteraan dan pemuda. Gitu. Apa dampaknya terhadap kita nih? Kebetulan di sini ya, saya juga masih mahasiswa di UPN, mahasiswa aktif. Dan setelah berdiskusi dan belajar terkait dengan negara kesejahteraan, ternyata apa yang tadi dikatakan oleh Nasanang itu betul juga. Kita ada di posisi di mana kita mendapatkan beban berat. Dan kenapa bisa beban tersebut ada di kita? Mungkin sebelum masuk ke situ, saya izin masuk terlebih dahulu terkait tadi pakem negara kesejahteraan. Ini ada studi kasus menarik dari Amerika Serikat. Mungkin saya bisa sebutnya sebagai pelajaran dari Amerika Serikat. Di Amerika Serikat ini ada suatu fenomena bahwasanya orang-orang US ini mereka tuh nggak sadar bahwasanya ternyata saya hidup di negara kesejahteraan, walaupun emang US persen mereka sedikit berbeda ya dengan apa yang di Eropa. Tapi rata-rata orang US ini mereka nggak sadar bahwasanya saya ini hidup di negara kesejahteraan. Kenapa bisa? Karena sejak mereka lahir, mereka tuh sudah diajarkan untuk melihat yang namanya negara, kata kesejahteraan itu secara eksklusif berbanding sama dengan program kesejahteraan yang solutif oleh pemerintah tanpa mereka mengetahui apa yang terjadi di balik hal tersebut. Itu ada di buku, jadi mungkin nanti teman-teman bisa baca di esainya Tom Palmer. Itu yang terjadi di Amerika Serikat. Dan mungkin kita bisa sama-sama cek juga apakah itu di Indonesia. Nah, di sini mungkin teman-teman familiar ya sama kata taken for granted gitu. Apalagi anak-anak milenial ya. Mungkin di sini kita bisa katakan sih sebenarnya kita nih sebagai pemuda kita tuh taken for granted gak sih sama kesejahteraan yang ada di negara ini gitu atau dimanapun gitu. Karena kayak ketika kita merasa oh mungkin negara kesejahteraan tuh ya udah bagus, kayak saya nih bisa hidup dengan nyaman, tentram, damai, semua dibiayai oleh negara. Pertanyaannya, kembali lagi tadi poin yang sudah disampaikan oleh Mas Anang, ini yang dibiayain beneran negara atau justru kita sendiri? Cuma emang ada mekanisme yang seolah-olah berbentuk skema, oh ini duitnya negara, padahal nyatanya itu duit kita juga, dan kita yang bayar juga. Cuma bedanya di sini masyarakat diadukan dengan masyarakat lagi, sementara negara atau mungkin oknum ya, di sini saya pakai oknum aja ya, mereka fokus untuk mengekspansi kekuatan mereka dan mereka fokus untuk menegakkan birokrasi yang semakin sulit untuk dicapai oleh kita masyarakat gitu. Nah, itu berangkat dari studi kasus di Amerika dan itu menarik bagi saya pribadi. Dan sekarang kondisinya tadi negara kesejahteraan dan pemuda, apa sih korelasinya gitu? Jauh sebelum kita masuk ke kondisi di mana tadi ya, bahaya ini sekarang udah punya utang gitu, mohon maaf gitu, Shopee Pay Later enggak gitu kan. Nah, jauh sebelum kita masuk ke utang, Shopee Pay dan pinjol lain-lain, kita bahas dulu terkait dengan kondisi kita nih sebagai pemuda yang lahir di kondisi kekacauan. Itu yang saya rasakan sebagai pemuda. Kenapa kekacauan? Teman-teman bayangkan terkait dengan skema Ponzi ini bisa kita bilang sebagai penjarahan modern. Kenapa bisa dibilang penjarahan modern? Teman-teman mengusahakan uang teman-teman sendiri, lantas juga diambil, dipaksa diambil untuk disebarkan atau diredistribusikan, dan itu semua untuk menghadirkan suatu kesejahteraan yang bagi oknum adalah kesejahteraan yang dibutuhkan oleh setiap orang. Itu yang pertama. Jadi di sini sistem negara kesejahteraan itu seolah-olah menjadi mahal paling tahu soal kesejahteraan masyarakat gitu. Oh masyarakat itu bakal sejahtera kalau misalkan dia kayak gini, dia kayak gitu. Padahal yang lainnya, apakah betul? Mungkin kesejahteraan bagi saya sama kesejahteraan bagi kalian itu beda. Mungkin kesejahteraan saya tuh bisa shopping di Shopee gratis gitu. Mungkin bagi Kaiman tuh bisa ketemu Plato ya kan sebagai yang kesapa gitu ya. Jadi beda ya. Kesejahteraan orang-orang itu beda gitu. Karena di sistem kayak gitu, negara kesejahteraan ini pemerintah mengambil posisi tersebut dan mengklaim bahwasanya
saya tahu apa yang terbaik untuk masyarakat saya, dan mereka mengambil segala potensi kesejahteraan dari masyarakat dengan cara mereka sendiri. Itu yang pertama. Jadi ketika kita berbicara tentang negara kesejahteraan, ini adalah terkait dengan paksaan. Itu yang pertama. Nah, lalu lanjutlah kita ke kondisi yang kedua, beban yang kedua. Setelah kita lahir sebagai pemuda di kondisi yang sudah kacau seperti ini, di mana pemerintah over dalam intervensi, benar. Tadi yang udah didapat sama Kananang adalah, terus sekarang kita gimana nih milenial? Kayak jujur sekarang saya umurnya 20 tahun, tapi masih lulus. Ini gimana sih hidup gitu kan? Nah, dan ini adalah kondisi yang terjadi di kita semua nih dalam sektor ekonomi. Contohnya ya tadi, bayi baru lahir udah punya utang. Nah, terus sekarang saya sebagai anak umur 22 tahun yang dan saya baru mau masuk politik, baru mau masuk dunia kerja, tiba-tiba udah dibebankan dengan segala jenis tanggungan, krisis. Nah, ini gimana caranya saya bisa berkembang dengan segala kondisi kekacauan dan beban-beban yang diterapkan kepada saya, hasil dari janji-janji negara kesejahteraan, atau mungkin hasil dari janji-janji terdahulu para pusuh kita, ya gitu. Nah, dan kembali lagi tadi terkait dengan negara kesejahteraan, permasalahannya itu adalah dia terpusat. Masyarakat ini nggak boleh punya definisi kesejahteraan mereka sendiri. Harus kesejahteraan itu oleh pemerintah, dan mereka sebagai masyarakat, ya udah masyarakat aja gitu. Gak usah ngadi-ngadi ABCD, gak usah bikin kesejahteraan sendiri. Serahkan semuanya ke saya gitu, karena saya yang tahu apa yang kalian butuhin. Itu terkait dengan kesejahteraan terpusat dari negara kesejahteraan. Dan inilah yang ketiga kemudian yang kita dimakan oleh sebut sebagai kemerosotan moral. Ini dan jujur menurut saya pribadi ini adalah tantangan yang paling besar bagi kita, bagi pemuda utamanya, karena dengan diimplementasikannya hal tersebut, di mana masyarakat tidak diperbolehkan untuk memilih kesejahteraannya sendiri, kita secara tidak sadar menjadi dependen atau bergantung pada pemerintah, kepada negara. Dalam artian gimana? Mungkin teman-teman yang di sini anak banyak anak ilmu nih, mungkin paham dengan ini ya, sosial kontrak. Maksudnya negara itu sebenarnya udah bernegara itu sesuatu yang baru gitu. Sebelum ada negara, sebelum ada sosial kontrak, kita manusia bisa hidup sebagai individual. Nah, namun makin sini dengan adanya negara, dengan adanya pemerintah sosial kontrak, nah, dan tiba-tiba kita di suatu sistem negara kesejahteraan, di mana maksudnya bukan negara sekarang membatasi, mengambil alih terhadap kesejahteraan masyarakat sendiri definisinya. Nah, dan hal itu menciptakan suatu dependensi atau kebergantungan. Kebergantungan dalam artian apa? Kita yang awalnya makhluk individual dengan kemampuan individual kita masing-masing, tanpa negara kita bisa makan kok, bisa ngunyah, bisa jalan. Tapi seolah-olah dengan ini suatu mentalitas mentalitas dependensi ini, kita jadi nggak bisa kayak gimana? Saya nggak bisa nih nyelesain hal ini tanpa pemerintah. Saya nggak bisa nih melakukan ini tanpa negara. Kita berjalan ke arah situ. Mungkin kalau teman-teman sadar atau tidak. Dan mungkin dari sini saya akan ajak teman-teman buat refleksi, apakah kita sudah sampai di tahap tersebut, di mana kita benar-benar kehilangan independensi kita dan benar-benar sepenuhnya memberikan hak kita kepada negara, kepada pemerintah, tanpa adanya landasan dari diri kita sendiri seperti itu. Nah, dan lebih lanjut lagi, masalahnya berarti di kebergantungan. Nah, mungkin teman-teman kalau pernah familiar dengan istilah patronase dan klientelisme, nah, dengan adanya dependensi ini, kita sedang berjalan ke arah patronase dan klientelisme. Negara yang seharusnya hanya hadir sebagai pelindung dari hak-hak kita sebagai individual, kini hadir sebagai patron. Maksudnya patron itu apa? Patron itu adalah orang yang benar-benar secara mudahnya, ya udah dia sepuh kita gitu, dia bos kita. Saya di sini cuma sebagai pengikut dari negara, kayak gitu. Nah, dan dengan adanya negara kesejahteraan ini, secara lambat laun, sadar tidak sadar, kita mengarah ke sana. Karena masyarakat individual kehilangan independensinya, dan ketika mereka ada masalah, aduh bingung, lapor pemerintah aja deh. Dan teman-teman sama tahu gimana kondisi ketika kita melapor pemerintah, solusinya seperti apa sih? Saya yakin sih teman-teman juga ada pengalaman kayak gitu, kayak tersebut. Tapi ini itu dari dependensi yang dihadirkan
oleh negara kesejahteraan, hadirlah kultur patronase dan klientelisme. Bukan lagi demokrasi, bukan lagi ABCD, tapi ini udah masuk patronase klientelisme. Negara sebagai patron, masyarakat hanya sebagai klien atau tunduk terhadap negara, seperti itu. Dan ini langsung lagi kita akan lebih rumit, dan mungkin ini bakal dibahas lebih lanjut oleh Mas Volkat. Dari adanya suatu intervensi negara yang sangat besar. Di sini negara ketika masyarakat sedang pusing, sedang fokus berantem satu sama lain gitu. Ini duitnya kenapa diambil? Ini gini. Negara dengan kekuasaan mereka pada akhirnya mempunyai suatu celah untuk bahkan mendistorsi ekonomi dan pasar. Nah, dari sinilah itu jadi benar-benar rusak. Dan lagi-lagi ini satu beban kepada kita pemuda, karena bayangkan seharusnya kita punya hak untuk lahir, hidup di suatu ekosistem di mana kita tidak bisa melakukan perdagangan bebas dengan sehat, ekonomi dengan sehat, dan lainnya. Tapi di sini kita bahkan nggak dikasih kesempatan untuk mencapai hal tersebut. Kita langsung dipotong kayak selesai dulu utang-utangnya satu. Dan yang kedua, mental kita juga udah disuapin dulu. Jadi kayak enggak ketika dulu kita ibaratnya kayak pemuda pengen berkembang sendiri, pengen belajar, tapi mereka langsung dari kecil langsung kayak enggak nih, nurut gitu. Jadi bisa bayangin gimana kita sekarang pas udah dewasa, udah masuk menjadi kuliah, mau masuk politik, udah terbiasa dengan apa disuapin, dependensi terhadap negara. Dan pada akhirnya kita takut terhadap negara, takut terhadap pemerintah. Dan udah disitulah pada akhirnya kita masuk ke arus patronase dan klientelisme itu. Dan oke. Nah, dan mungkin di sini poin terakhir yang benar-benar saya pengen tekanin lagi, saya sepakat banget sama tadi apa yang Mas Mas sudah angkat terkait dengan menyorotnya mentalitas pemuda. Mungkin di sini saya izin ini ya, dan saya yakin juga teman-teman di sini udah kenal banget sama dua tokoh ini. Apa sih yang akan malah bilang soal pemuda? Bahwasanya pemuda itu spesial gitu. Kayak idealisme itu adalah satu hal yang pemuda punya gitu. Dan sebenarnya dari Kanala sendiri dia sudah mengungkapkan bahwasanya kita ini ada satu roh yang kita punya gitu. Itu loh spesial pemuda. Dan yang bahkan kita bisa ke Bung Karno yang semua orang tahu. Quotes familiarnya yang beri aku berapa muda? Beri aku 10. Oke, beri aku 10 muda dan nah, ya betul, teman-teman tahu. Nah, maksudnya dari beberapa tokoh-tokoh pemikir bangsa kita gitu. Mereka sama-sama mengetahui betapa powerfulnya, betapa kuatnya dan betapa besarnya potensial yang pemuda punya. Nah, permasalahannya dengan negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan mengambil independensi kita. Mereka mengambil kemerdekaan kita, mengubah itu menjadi suatu ketundukan. Satu. Dan juga mereka menciptakan sebuah kultur di mana masyarakat itu jadi kayak minim rasa tanggung pada diri sendiri. Karena mereka tahu, ya udah diurus juga sama negara. Buat apa? Satu. Itu yang kedua. Dan juga tanpa disadari dengan mereka memonopoli segala macam jenis kesejahteraan, masyarakat utamanya pemuda kita tuh jadi kehilangan arah. Kayak jadi sebenarnya tuh apa nih yang mau saya capai, saya jadi nggak tahu. Dan pada akhirnya timbullah generasi lonjakan generasi dengan niat moral, mereka nggak tahu masa depannya gimana dan nggak mau perjuangan masa depannya gimana karena sesimpel tahu ada negara, ada negara yang bakal ngurus saya. Dan yaudah pada akhirnya kita dihadirkan dengan generasi yang mempunyai etos kerja yang rendah, mempunyai mentalitas yang gemoy, atau mungkin ya yang letoy, mentalitas yang letoy gitu, atau mungkin ya dan segala macam hal yang sebelum negara kesejahteraan ada, bahkan jauh sebelum negara ada, kita sebagai manusia, makhluk individual, kita punya kekuatan tersebut. Tapi hadirnya negara dalam artian yang overpower dan juga hadirnya negara kesejahteraan mengikis segala kesadaran, segala bentuk tanggung jawab dan segala bentuk kemampuan kita. Dan pada akhirnya sebelum saya mengakhiri diskusi ini, nanti mungkin kita bisa diskusi lanjut. Pertanyaan saya untuk refleksi bersama, ketika kita berbicara dengan negara kesejahteraan dan pemuda dengan segala macam perampasan dan hutang yang dibebankan pada kita, lantas di masa depan pemuda punya apa? Ya, terima kasih.
Nah, udah berasa kan semangatnya, saya nggak perlu